Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan materi tentang keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Deva Oktal Cahyani, 2. Rizky Hayu Fitriana, 3. Muhammad Zaidan Hakiki, 4. Levi Febrianti. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Yang pertama adalah pengertian keterampilan menjelaskan materi pembelajaran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Udin S. Winaputra bahwa keterampilan menjelaskan terkandung makna menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hubungan antara teori dengan praktik atau hubungan teori, misalnya antara sebab dan akibat atau dalil dan contoh. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas, dan biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan fakta, ide, maupun pendapat. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar materi pengajaran yang disajikan kepada peserta didiknya mempunyai arti bagi peserta didik diantaranya adalah: yang pertama, guru hendaknya berbicara dengan peserta didiknya dengan susunan kata yang sesuai dengan tingkat mereka. Yang kedua, guru menggabungkan topik pembelajaran baru dan pengalaman-pengalamannya dengan apa yang telah dicapai anak didiknya. Yang ketiga, hendaknya guru menonjolkan hubungan antara bermacam materi dan berbagai pengertian satu sama lain. Yang keempat, guru menjaga agar menjadikan setiap pelajaran mengandung berbagai pengalaman dan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan berbagai kepentingan anak didiknya. Selanjutnya adalah tujuan keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Yang selanjutnya adalah tujuan keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Yang pertama, membimbing siswa memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan siswa berpikir untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam mengatasi kesalahpahamannya. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran, serta menggunakan bukti untuk memecahkan masalah. Yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Yang keenam, membuat siswa berpikir logis, estetis, dan moral. Yang ketujuh, melatih siswa mandiri dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Selanjutnya, komponen keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Selanjutnya adalah komponen keterampilan menjelaskan materi pembelajaran. Menurut Udin Syaifuddin Saud dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Profesi Guru, yang menyatakan beberapa komponen keterampilan menjelaskan yang meliputi: 1. Komponen merencanakan, diantaranya adalah isi pesan atau materi yang meliputi analisis masalah secara keseluruhan, penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut, penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan, dan yang kedua adalah menerima pesan. Jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, serta lingkungan belajar. Dalam merencanakan sesuatu pembelajaran harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor manfaat perencanaan. Melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Sebagai alat untuk memecahkan masalah, seseorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat, perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir.
Yang kedua adalah penyajian suatu pesan. Dalam penyajian suatu penjelasan dapat memperlihatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan, bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua adalah penggunaan contoh dan ilustrasi, menggunakan contoh-contoh yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pemberian tekanan. Yang keempat adalah penggunaan balikan, contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Selanjutnya, macam-macam teknik menjelaskan. Macam-macam teknik menjelaskan. 1. Teknik bertanya. Teknik bertanya merupakan sebuah teknik yang digunakan sebagai bentuk membuka kegiatan pembelajaran, di mana guru dapat mengajukan pertanyaan sebagai pemantik untuk siswa agar fokus pada kegiatan pembelajaran. Teknik yang kedua adalah teknik penjelasan. Teknik penjelasan adalah sebuah teknik yang beriringan dengan teknik bertanya. Teknik ini digunakan ketika pertanyaan yang disampaikan guru tidak mampu terjawab oleh siswa atau pertanyaan tersebut belum mampu terjawab dengan baik. Maka, guru perlu memberikan penjelasan lebih lanjut lagi mengenai materi yang akan dibahas. Yang ketiga, teknik memberikan contoh. Teknik pemberian contoh adalah teknik yang dimana guru memberikan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan proses pengambilan kesimpulan. Dengan pemberian contoh tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, prinsip menjelaskan materi pelajaran. Prinsip-prinsip menjelaskan materi. Prinsip-prinsip menjelaskan materi menurut Kamulian yaitu 1. Menjelaskan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. 2. Penjelasan harus diselingi tanya jawab. 3. Materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. 4. Penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 5. Materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. 6. Dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.